Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 akan menampilkan, memaparkan presentasi kami, yaitu, eee, teknik pengolahan hasil pertanian. Nah, di sini kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri, Stephanie Nababan, NIM 18056, ada Reza Hanafi Nasution, NIM 18018, Ferry Pandiangan 18090, dan saudara Reno Wahyudi Marluga, NIM 17039. Nah, pada kali ini kami akan memaparkan 6 judul produk inovasi. Yang pertama yaitu keripik biji durian, abon sukun, es krim bayang, puding jagung, mie daun pepaya, dan teh herbal daun sirsak. Nah, untuk keripik biji durian akan saya jelaskan. Nah, biji durian merupakan salah satu bahan sampingan dari hasil pertanian durian, di mana biji durian ini sangat jarang sekali diolah. Padahal sebenarnya biji durian ini mengandung pati atau karbohidrat yang cukup tinggi. Nah, pada inovasi kali ini, keripik biji durian merupakan salah satu inovasi yang bermanfaat dalam pemanfaatannya yang ternyata berpotensi sebagai cemilan alternatif. Nah, adapun prosedur pembuatannya akan saya jelaskan. Yang pertama, bahan yang diperlukan yaitu biji durian, tepung maizena, tepung terigu, dan garam. Sementara alat yang diperlukan ada timbangan, mesin penggiling, daging, oven, mesin pelempeng mie, pisau, baskom, talenan meja, kompor, loyang kaleng, wajan penggorengan, hot plate, dan aluminium foil. Nah, adapun prosedur pembuatannya, yaitu yang pertama kita mencuci biji durian hingga bersih, kemudian melakukan blanching selama 45 menit pada suhu 90-100 derajat Celcius, kemudian kita melakukan pengukusan selama 15 menit, kemudian kita melakukan pengupasan pada kulit paling luar biji durian, dan melakukan penggilingan atau penghalusan biji sebanyak 2 kali berulang sehingga menghasilkan tepung, dan kemudian menambahkan dan mencampurkan terigu, maizena, dan garam pada pembuatan bentuk adonannya. Kemudian melakukan pemotongan adonan. Lalu adonan dikeringkan pada suhu 78-82 derajat Celcius selama 15 menit, dan adonan ditipiskan dengan penggilasan. Kemudian dikeringkan lagi dengan pengeringan lanjutan selama 1 jam pada suhu 78-82 derajat Celcius. Lalu melakukan pendinginan pada suhu kamar selama 10 menit, dan terakhir melakukan penggorengan pada suhu 150-160 derajat Celcius selama setengah menit. Lalu dihasilkanlah keripik durian yang siap untuk kita konsumsi. Nah, adapun analisis teknik pengolahan bahan secara fisik. Nah, yang pertama ada blanching. Blanching ini adalah proses pemanasan cepat untuk menginaktivasi enzim yang umum dilakukan dengan suhu mencapai 100 derajat Celcius. Nah, blanching ini dapat dilakukan dengan air, uap, maupun microwave. Nah, pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran sendiri pada pembuatan keripik ini bisa kita lihat dengan menggunakan mesin penggiling untuk menghaluskan biji duriannya, kemudian penipisan adonan dengan dough sheeter untuk melakukan penipisan adonan yang sesuai dengan ketipisan yang kita inginkan. Lalu ada pengeringan. Di sini ada 2 jenis pengeringan, sebenarnya bukan pengeringan tetapi pemanasan juga, di mana pada pengeringan ini dilakukan di suhu ruangan tetapi bisa juga menggunakan oven. Hal ini bertujuan untuk mengubah sifat fisik dari adonan, yaitu mengurangi kadar airnya, dan adonan menjadi lebih kaku dengan kadar air rendah, sehingga diperoleh hasil keripik yang lebih renyah setelah kita goreng. Nah, untuk penggorengannya dilakukan proses pemasakan, di mana pengeringan produk menggunakan media panas berupa minyak sebagai media pindah panasnya. Nah, penggorengan ini dilakukan agar menghasilkan keripik renyah setelah adonan sudah kita buat. Nah, ada analisis teknik pengolahan bahan secara kimiawinya, di mana ada penambahan bahan tambahan. Sebelumnya sudah saya paparkan prosedurnya, di mana ada penambahan seperti pada adonan pada pati dari biji duriannya ditambahkan tepung maizena dan juga garam serta tepung terigu. Nah, tepung maizena ini berfungsi untuk mengentalkan adonan, merenyahkan keripiknya, dan mencegah gosong. Garam untuk menambahkan rasa, dan tepung terigu ini di mana kita harus memperhatikan takaran yang sesuai, di mana kalau terlalu banyak maka akan lembek dan adonan menjadi lembek dan menyerap air, sehingga
mengurangi rasa biji duriannya. Sementara kalau terlalu sedikit maka adonan akan menjadi kering dan rapuh. Nah, kemudian ada analisis SWOT-nya di mana yang pertama strength-nya atau kekuatannya yaitu biaya modalnya rendah, biaya produksi rendah, produk yang tahan lama, harga produk terjangkau dan produknya khas dan unik. Yang kedua, weakness atau kelemahan di mana yang pertama ada produk yang mudah hancur sehingga memunculkan kekhawatiran saat dikirim ke konsumen. Karena seperti yang kita tahu keripik yang enak dimakan itu yang renyah, bukan yang alot kan. Nah, produknya bisa menjadi alot apabila terkena angin terus-menerus ataupun terdapat pengemasan yang kurang baik. Kemudian produk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Apabila terjadi masuk angin, maka otomatis baunya tidak sedap dan tidak enak lagi dimakan. Terus ada opportunities atau peluangnya di mana keripik digemari oleh masyarakat Indonesia yang menyukai camilan. Lalu yang kedua, menyasar lapisan masyarakat yang butuh camilan praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Kemudian bisa dijual sebagai reseller. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman, di mana konsumen yang mudah bosan, banyaknya jumlah kompetitor atau pesaing, dan juga harga bahan baku yang bisa saja berubah-ubah. Selanjutnya ada abon sukun. Abon ialah makanan yang banyak disenangi di kalangan masyarakat dan memiliki banyak manfaat. Kami mencoba inovasi pada bahan baku pembuatan abon. Biasanya abon terbuat dari daging hewan. Kini kami memakai bahan baku yang lebih rendah kolesterol dan rendah lemak, yaitu sukun. Buah sukun banyak manfaat dan gizi serta harganya yang lebih ekonomis dibanding dengan abon dari daging hewan. Prosedur pembuatannya ialah diperlukan sukun, santan, ketumbar, daun salam, gula merah, lengkuas, dan bawang putih. Alat yang diperlukan dalam pembuatan ialah wajan, kompor penggorengan, pisau, alat pengukus, dan mixer. Proses produksi abon sukun. Yang pertama, buah sukun dikupas, dicuci bersih, lalu dikukus. Kedua, sukun disuir halus. Selanjutnya, haluskan bumbu, bawang putih, ketumbar, gula merah, dan sedikit garam. Selanjutnya, panaskan santan kental, kemudian masukkan buah sukun dan bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk terus sampai santan habis dan sukun kering pada waktu mengaduk setelah kering. Harus dibolak-balik agar abon tidak gosong, digoreng sampai kuning kecoklatan. Selanjutnya, tiriskan sampai benar-benar kering dan tunggu sampai dingin sebelum abon dimasukkan ke dalam kemasan plastik. Analisis teknik pengolahan bahan secara fisik. Pengukusan. Pengukusan merupakan salah satu cara pengolahan bahan pangan melalui pemanasan menggunakan uap air dan wadah tertutup. Cara pengolahan ini baik karena menekan pengurangan nilai gizi dari bahan makanan. Pengecilan ukuran untuk size reduction yang dilakukan pada bahan ini ialah untuk menghaluskan rempah-rempah yang akan campur ke bahan abon. Selanjutnya ada pencampuran. Pengadukan merupakan suatu aktivitas operasi pencampuran dua atau lebih zat agar diperoleh hasil campuran yang homogen. Pada media fase cair, pengadukan ditunjukkan untuk memperoleh keadaan yang turbulen. Selanjutnya ada penggorengan. Penggorengan dilakukan sebagai proses pemasakan dan pengeringan produk dengan media panas berupa minyak sebagai media pindah panas. Selanjutnya analisis teknik pengolahan bahan secara kimia. Penambahan bahan tambahan. Pada proses pengolahan bahan sukun, untuk penambahan rasa dan karakteristik dari abon sukun sendiri ditambahkan beberapa rempah-rempah seperti lengkuas, gula merah, bawang putih, dan garam, sehingga diperoleh abon yang dengan rasa yang diinginkan. Analisis dalam agroindustri, analisis SWOT. Yang pertama, strength, biaya produksi rendah, produk yang tahan lama, harga produk yang terjangkau, produk yang khas dan unik. Yang kedua, weakness, produk akan alot jika terkena angin terus-menerus, bahan baku yang sangat jarang diperoleh. Opportunities, kualitas produk yang terjamin dan sehat, lokasi usaha yang strategis, bisa saja di rumah atau di warung. Selanjutnya sedikit kompetitor yang bergerak dalam produsen abon sukun. Yang keempat, ada trade, harga bahan baku yang bisa saja berubah-ubah, dan ketersediaan bahan baku yang tidak pasti. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ferry Pandiangan. Es krim daun bayam. Es krim daun bayam ialah salah satu produk olahan susu yang dibuat melalui proses pembekuan dan agitasi dengan prinsip membentuk rongga udara pada campuran bahan es krim. Es krim ini memiliki banyak kandungan gizi dan bermanfaat bagi tubuh seperti kalsium, protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Nah, ada
Adapun prosedur dalam pembuatan es krim daun bayam, yaitu bahan yang diperlukan dalam pembuatan es krim daun bayam ialah maijen, susu, air, gula, vanili, bayam, dan garam. Adapun alat yang diperlukan adalah wadah, freezer, blender, mixer, atau pengaduk. Nah, adapun tahapan dalam prosedur pembuatan es krim daun bayam ialah 1. Masak hingga mendidih maijen, susu, air, gula, vanili, dan garam diaduk jadi satu. Kemudian masukkan bayam, aduk-aduk, jaga jangan sampai susu pecah, angkat dan dinginkan. Kemudian masukkan dalam freezer selama 10 menit, lalu kocok dengan mixer sehingga lembut. Kemudian masukkan kembali ke dalam freezer, kocok lagi, lakukan hal ini sekurangnya 3 kali atau sampai es krim lembut. Sajikan dalam gelas atau kon. Analisis teknik pengolahan bahan secara fisik terbagi menjadi 4, yaitu pendidihan, pencampuran, pengecilan, ukuran, dan pembekuan atau freezing. Pendidihan ialah merupakan suatu kondisi di mana terjadinya perubahan suatu zat dari fase cair menjadi fase gas. Adapun pada proses pembuatan es krim bayam dididihkan maijen, susu, air, gula, dan vanili. Pencampuran. Pencampuran adalah pengadukan atau pengkocokan. Merupakan suatu aktivitas operasi yang pencampuran 2 atau lebih zat agar diperoleh hasil campuran yang homogen. Ketiga, pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran atau size reduction yang dilakukan pada proses pembuatan es krim bayam ini ialah dengan menggunakan mesin penggiling dan penghalus bayam. Keempat, pembekuan atau freezing. Tujuan pembekuan adalah bahan yang digunakan pada suhu 18 derajat Celcius dengan menggunakan freezer. Hal ini bertujuan untuk membuat sifat fisik dari adonan menjadi lebih beku dan berbentuk es krim. Analisis teknik pengolahan bahan secara kimia. Penambahan bahan tambahan. Pada proses pembuatan es krim, untuk penambahan rasa dan karakteristik dari es krim bayam ini, ditambahkan pengemulsi agar es krim menjadi lebih lembut saat dikonsumsi. Analisis data dalam agroindustri. Kami mendapatkan 4. 1, strength atau kekuatan, yaitu di mana disukai berbagai kalangan seperti anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Makanan yang sehat karena bahan dasarnya susu, kemudian dapat menyegarkan di saat cuaca panas. 2. Kelemahannya yaitu hanya dikonsumsi saat cuaca panas, modal usaha besar karena harus tersedia freezer, dan peralatan lainnya membutuhkan daya listrik tinggi. Kemudian cara ini mudah meleleh jika tidak disimpan di freezer, jika listrik sering mati dan meleleh sehingga tekstur es krim berubah. 3. Opportunities atau peluang. Prospek usaha yang bagus karena disukai semua kalangan. Iklim Indonesia kemudian sangat cocok karena iklim Indonesia yang tropis dan sebagai sajian pendamping. 4. Threat atau ancaman. Yaitu akan muncul usaha serupa sebagai pesaing jika usaha tersebut laku keras. Jika saat musim hujan tiba, penggemar berkurang. Puding jagung. Puding jagung adalah puding yang terbuat dari agar-agar yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Karena serat yang terkandung di dalamnya, salah satu fungsi serat adalah untuk membersihkan usus dengan cara memperlancar metabolisme. Dengan lancarnya metabolisme tubuh akan menjadi lebih sehat. Prosedur dalam pembuatan puding jagung. Adapun bahan yang diperlukan dalam pembuatan puding jagung ialah jagung yang telah disisir, susu cair, gula, garam, agar-agar, dan ekstra vanili. Adapun alat yang dibutuhkan adalah wadah, kompor, cetakan, dan blender. Berikut prosedur dalam pembuatan es krim puding jagung, yaitu haluskan jagung muda yang telah disisir, kemudian campurkan dengan air, saring agar adonan lebih halus, kemudian campurkan air jagung dengan agar-agar, gula, garam, dan ekstra vanila. Lanjut, aduk semua bahan hingga tercampur rata, kemudian masak adonan ini dengan api kecil sambil terus diaduk hingga mendidih. Dan tambahkan sedikit demi sedikit susu cair, masak lagi sembari diaduk hingga mendidih. Nah, jika adonan sudah mendidih, tuang ke dalam cetakan dan tunggu hingga dingin. Puding jagung praktis telah siap untuk disajikan.
Analisis teknik pengolahan bahan secara fisik terbagi atas 3, yaitu pendidihan, pencampuran, dan pengecilan ukuran. Pendidihan merupakan suatu kondisi di mana perubahan suatu zat dari fase cair menjadi fase gas. Adapun pada proses pembuatan puding jagung, campuran bahan sebelumnya dididihkan di atas kompor. Kemudian pencampuran, aduk atau pengocokan atau mixing merupakan suatu aktivitas operasi pencampuran 2 atau lebih zat agar diperoleh hasil pencampuran yang homogen. Pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran yang dilakukan pada pembuatan puding jagung ini ialah menghaluskan menjadi pur jagung. Adapun alat yang digunakan yaitu blender. Penambahan bahan tambahan. Penambahan bahan tambahan pada proses ini yaitu pengolahan bahan untuk penambahan rasa dan karakteristik dari puding jagung sendiri. Dengan menambahkan ekstra vanila, mestinya untuk menyeimbangkan dan menambahkan rasa dan aroma. Analisis SWOT. Kami memperoleh 4 dalam hal ini, yaitu kekuatan, kelemahannya, dan peluangnya, kemudian ancaman yang akan timbul. Kekuatannya itu jumlah bahan yang mudah didapat, harga bahan tersebut, harga bahan baku murah serta modal mencukupi. Proses pengolahan yang mudah, harga terjangkau dari kalangan manapun bisa membeli. Kelemahannya yaitu hasil tidak tahan lama, naiknya barang sembako, produk mudah ditiru. Peluangnya itu sebagai penutup makanan sehingga banyak peminatnya dan dapat dijual di toko-toko. Adapun ancaman yang timbul yaitu banyak yang jual yang merupakan pesaing, harga barang yang selalu naik, bahan tidak tahan lama. Tiga. Cek. Selanjutnya, mie daun pepaya. Pada inovasi kali ini, mie daun pepaya terbuat dari daun pepaya, di mana daun pepaya diketahui mengandung beberapa senyawa aktif yang memiliki efek yang sangat baik bagi tubuh. Komposisi zat aktif dalam daun pepaya antara lain vitamin B1 0,15 mg, vitamin A 18250 SI, vitamin C 140 mg, protein 8,0 gram, kalori 79 kalori, dan lain-lain. Selanjutnya prosedur. Adapun bahan yang diperlukan dalam pembuatan ialah tepung terigu, daun pepaya, blender halus, air matang, tepung kanji, garam, telur ayam, minyak goreng, dan tepung maizena. Adapun alat yang diperlukan dalam pembuatan ialah mesin pres, mesin penggiling mie, blender, kompor, panci, baskom, timbangan, sendok, sayur, dan sarung tangan. Prosedur pembuatan yang pertama, campurkan daun pepaya yang sudah di blender dengan telur dan garam, diaduk hingga rata. Kedua, tuang adonan daun pepaya ke dalam tepung terigu dan tepung kanji sambil diadon. Masukkan minyak goreng sedikit demi sedikit, sambil terus diulin hingga tercampur rata. Lakukan hingga adonan kalis. Ketiga, giling mie menggunakan alat penggilingan agar lembaran adonan mie yang dihasilkan ketebalannya sama. Keempat, beri taburan tepung maizena pada adonan mie yang sudah dipotong untuk membuatnya tidak lengket satu sama lain. Kelima, rebus mie hingga terapung, angkat lalu beri sedikit minyak goreng, aduk merata lalu dinginkan. Keenam, masukkan mie dalam tempat tertutup agar mie lebih tahan lama dan tidak gampang putus. Analisis teknik pengolahan bahan secara fisik. Pertama ada pendidihan. Adapun pada proses pembuatan mie daun pepaya, campuran bahan sebelumnya dididihkan di atas kompor. Selanjutnya pengecilan ukuran. Selain itu juga melakukan penggilingan dengan mesin pres dan mesin giling untuk menghasilkan mie yang ukurannya panjang dan tipis dan sama. Selanjutnya pencampuran. Pada pembuatan mie daun pepaya, dicampur pure daun pepaya dengan telur dan garam menggunakan mixer. Terakhir adalah penguapan.
Pemanasan pada proses pembuatan mie daun pepaya ini ialah dengan cara merebus mie di dalam air mendidih. Selanjutnya, analisis teknik pengolahan bahan secara kimia. Penambahan bahan tambahan untuk menghilangkan rasa pahit pada olahan daun pepaya dengan penambahan daun surian pada saat perebusan daun pepaya dengan perbandingan 1:4. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan, memiliki harga yang terjangkau, memiliki banyak peminat, menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasar. Selanjutnya, kelemahan, banyak pesaing, jumlah konsumen tidak menentu. Selanjutnya adalah peluang, memberikan peluang kerja bagi orang lain, memajukan makanan lokal, menyajikannya dengan kreatif dan inovatif. Yang terakhir adalah ancaman, di mana kenaikan harga bahan baku yang tidak menentu, ketersediaan bahan baku yang tidak menentu, perkembangannya makanan modern lainnya. Selanjutnya adalah teh herbal daun sirsa. Daun sirsa memiliki kandungan antara lain steroid, flavonoid, kumarin, alkaloid, dan tanin. Hal ini sangat baik bagi kesehatan. Senyawa flavonoid berfungsi sebagai antioksidan untuk penyakit kanker, antimikroba, antivirus, mengatur fotosintesis, dan mengatur tumbuh kembang. Meskipun air rebusan daun sirsa segar telah lama digunakan sebagai obat herbal untuk penyakit kanker, namun bentuk teh daun sirsa belum banyak digunakan oleh masyarakat. Karena itu perlu dilakukan kajian tentang analisis antioksidan dalam teh daun sirsa untuk menggali potensi daun sirsa sebagai minuman fungsional yang dapat difungsikan antara lain sebagai obat herbal untuk penyakit kanker. Selanjutnya, prosedur. Adapun bahan yang diperlukan dalam pembuatan ialah daun sirsa dan air. Dan alat yang diperlukan adalah pisau, wadah, dan oven. Proses pembuatannya pertama ialah masukkan daun sirsa ke dalam wadah ember atau baskom. Kedua, cuci daun sirsa dengan air bersih agar kotoran yang menempel seperti tanah atau debu dapat dihilangkan. Ketiga, tiriskan daun sirsa yang telah dicuci agar sisa air dari pencucian hilang. Keempat, setelah sisa air hilang, rajang atau potong-potong daun sirsa menjadi kecil-kecil. Hal ini bertujuan agar kandungan pada daun sirsa dapat keluar dengan mudah pada saat diseduh dan membuat proses pengeringan agar lebih cepat. Kelima, keringkan daun sirsa yang telah dirajang dengan cara dijemur pada matahari, tepatnya di sinar matahari selama 3-4 hari, sampai kandungan air tidak lebih dari 8%. Keenam, pastikan pembolak-balik daun selama proses penjemuran agar daun kering secara merata. Bila ingin menggunakan oven, gunakan suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Ketujuh, setelah kering, daun teh sirsa telah siap untuk dikemas dengan dimasukkan ke plastik ukuran 4 gram. Analisis teknik pengolahan bahan secara fisik terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengeringan ataupun penjemuran. Dalam proses perpindahan massa air atau pelarut lainnya dari suatu zat padat atau semi padat dengan menggunakan penguapan. Pada proses ini daun sirsa yang sudah dirajang dijemur agar kadar air berkurang. Selanjutnya, pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran yang dilakukan pada pembuatan teh ini ialah perajangan ukuran daun sirsa. Adapun alat yang digunakan selain itu yaitu pisau. Terakhir adalah pengemasan. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap
untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Pada tahap ini teh sirsa dikemas di tempat tertutup agar lebih awet. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Memiliki harga yang terjangkau merupakan produk yang baik bagi kesehatan. Selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah banyak pesaing dan jumlah konsumen tidak menentu. Selanjutnya adalah peluang. Yang pertama, memajukan makanan lokal. Yang kedua, menyajikannya dengan kreatif dan inovatif. Yang terakhir adalah ancaman. Berkembangnya makanan modern lainnya, banyaknya pesaing penjual dengan rasa beragam. Yang terakhir, banyak orang tidak mengenal produk tersebut. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.